Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana ila siratil mustaqim. Siratil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, saudara-saudara semuanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mutlak. Tidak bisa ditawar dan bisa dikurangi dan tidak bisa diragukan. Dalam keadaan bagaimanapun, bersyukur kepada Allah itu melekat pada diri seorang mukmin. Kalau tidak mampu bersyukur, berarti dia ini tidak menempatkan diri sebagai mukmin. Karena seolah-olah kita berbuat sesuatu yang baik itu untuk berkhidmat kepada Allah. Padahal kita berbuat baik itu ya untuk diri kita sendiri. Hakikat kita khidmah kepada Allah, artinya kita ikhlas untuk berbuat baik untuk diri kita sendiri, untuk diri orang lain dan untuk keluarga kita. Seringkali orang memahami bahwa berkhidmat kepada Allah karena Allah membutuhkan khidmah itu. Karena Allah membutuhkan kesyukuran kita itu. Karena Allah membutuhkan ta'abbud kita itu. Karena Allah membutuhkan takwa kita itu. Semuanya itu tidak. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari diri kita. Pada hakikatnya kita berbuat itu ya untuk kebutuhan kita sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka ada ungkapan kritik kepada kita di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kritik Allah kepada kita, wahai orang yang beriman. Disebut konotasinya adalah orang beriman, berarti kita sebagai mukmin. Akan tetapi kemudian ada perintah Allah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Berarti antara iman dan takwa itu menyatu. Iman sebagai landasan teoritik, takwa itu sebagai landasan praktis. Teoritik tidak mungkin bermanfaat kecuali ada perilaku praktis. Amalan kita tidak ada manfaatnya apa-apa kecuali ada landasan teoritik. Jadi dua hal ini harus menjadi a couple kesatuan perbuatan kita. Kadangkala di masyarakat awam kita itu mempunyai suatu pandangan. Yang penting kita beriman masuk surga. Padahal dia tidak paham bagaimana orang beriman itu. Itu yang menjadi masalah. Maka tolong kita kenalkan bagaimana beriman itu. Perintahnya ittaqullah. Kata-kata ittaqullah itu kan dari kata waqa yaqi, iutaqa.
Waqayaki kemudian ada mazidnya ittaqa. Akhirnya menjadi kulibatil wawu ittaqa. Artinya kan dasar adalah takut. Tapi takut itu dipahami oleh mereka orang-orang awam, ya takut seperti kita biasa. Padahal takut kepada Allah karena kita menjauh dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berpikiran positif kepada Allah karena takutnya bersifat negatif, maka akhirnya menegasinya dengan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Ada orang ketika pagi hari seperti ini, kalau kita sudah berjamaah di sini, mudah-mudahan semuanya juga berjamaah. Tapi banyak orang yang pagi-pagi masih matanya lengket begitu, walaupun mendengarkan adzan dan lain sebagainya, tidak segera melaksanakan dia sholat subuh dan lain sebagainya, malah pikirannya negatif. Asbaha yashku an dzikil ma'ash. Pagi-pagi itu belum sholat subuh, belum apa, belum istighfar, belum hamdalah, sudah langsung pikirannya itu mengeluh atas kesulitan hidupnya. Jadi begitu sadar bangun tidur itu yang muncul hazin, syakwa, pikiran yang negatif. Terus kemudian dia mengatakan dan menyampaikan atas kesulitan hidupnya. Maka orang seperti itu pada pagi hari ini langsung membuka pintu hidupnya dengan negatif. Ibaratkan orang mau masuk rumah, pikirannya sudah negatif. Maka tidak mungkin dia akan tenang dan tentram hidup di rumah itu. Karena pikirannya sudah negatif. Diibaratkan orang pagi hari membuka pintu pagi itu dengan keputusasaan. Pikiran yang negatif. Seorang dia mengeluh kepada Allah. Maka ketika masuk ke dalam rumah pagi itu, dia ya akhirnya nggak mendapatkan apa-apa kecuali keluhan. Lah inilah yang harus kita perhatikan di dalam Al-Quran disebutkan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa bakal nikmat nanti di surga. Tapi syarat rukunnya satu, akhidina ma atahum rabbuhum in kanu qabla dzalika muhsinin. Ya harus berpikiran positif. Membuka pagi hidupnya itu dengan positif. Mengawali suatu perbuatan dengan positif. Ada pikiran bahwa Allah akan membuka pintu kebaikan baginya. Bukan kita mengawali suatu kegiatan kemudian kita dengan pesimis. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Ini berarti berpikiran yang negatif. Allah selalu berada di mana kita berada, Allah selalu dekat. Qarib. Maka karena itu, syarat rukun untuk mencapai keberhasilan dalam segala apapun, pertama ya akhidina ma'atahum rabbuhum in kanu qabla dzalika muhsinin. Kita berpikiran positif untuk melaksanakan seluruh kewajiban hidup kita dengan baik dan benar. Sehingga ibaratkan kita masuk ke rumah di pagi hari, kita langsung nyaman hidup di dalam rumah itu. Lalu kalau kehidupan keseharian kita itu diibaratkan rumah, ada sebuah hadis yang menyebutkan sangat bagus sekali, jadikanlah rumahmu itu surgamu dan bukan rumahmu itu kuburanmu. Karena apa? Seringkali orang salah juga melihat
memasuki rumahnya. Rumah dijadikan kuburan karena nggak pernah untuk baca Quran, nggak pernah untuk sholat, tidak pernah untuk berpikiran positif, tidak pernah untuk berusaha dengan baik. Tapi rumah justru dijadikan kuburan. Adanya adalah kesengsaraan, kepedihan, keluh kesah. Nah kalau hidup seperti ini, berarti kita hidupnya negatif. Maka tidak mungkin dia akan mencapai ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah itu tidak akan terlaksana. Padahal setelah diperintah ittaqullah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighat. Kita koreksi masa lampau untuk masa mendatang. Hari ini kita berbuat apa, dan kemudian akan apa. Itu harus selalu ada koreksi, introspeksi. Kalau hari ini yang kita coba salah, ya kita perbaiki masa mendatang, trial and error. Dan begitu selanjutnya, tapi dengan dilandasi iman, takwa, dan positif pikir. Karena apapun yang kita lakukan, seberapapun manusia itu berusaha untuk mencari nafkah, toh semuanya Allah memberinya kok. Dan kadang-kala ketika kita diminta untuk meminjami kepada Allah, itu istilah kita. Tapi kata meminjami kepada Allah, sebenarnya kan Allah tidak butuh pinjaman. Istiqrat, kirat. Kita seolah-olah meminjami kepada Allah. Berbuat baik itu karena kita mau meminjami sesuatu kepada Allah. Padahal Allah itu ghaniyun, sudah kaya, masa perlu pinjaman dari kita? Jadi ketika kita minjami pada Allah, pada hakikatnya Allah itu akan mengembalikan kepada kita bahwa pinjaman amal soleh itu akan dikembalikan kepada kita. Tapi kadang-kala kita kan juga bakhil untuk berbuat yang baik, seolah-olah Allah itu membutuhkan kebaikan kita. Nah ini enggak boleh. Kembali kepada tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsun. Lihatlah jiwamu, dirimu. Hari ini sudah lebih baik atau lebih jelek dari kemarin? Sudah meningkat atau justru menurun dari hari kemarin? Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun." Barang siapa yang hari ini, kegiatan hari ini ya linier saja seperti hari kemarin, tidak ada koreksi lebih meningkat, tidak ada tambahan kegiatan, tidak ada tambahan keikhlasan, tidak ada tambahan ketakwaan, dan lain sebagainya lah. Dia menjadi orang yang maghbun. Maghbun itu artinya tertipu. Mengapa tertipu? Allah dengan kemahakuasaannya menjalankan yudabbiru al-amra, menjalankan bumi, matahari, bulan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an. Terus kemudian wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibaini, silih berganti. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Pagi, siang diganti terus. Berarti kan bergerak terus, tidak pernah berhenti. Pergerakan ini sebetulnya kan untuk menjadikan manusia memahami bahwa itu dalam rangka Allah memberi rezeki kepada kita semua. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Air diturunkan ke bumi. Ini akan menjadi rezeki untuk kalian semuanya. Tapi tidak serta-merta itu akan turun dari langit, turun dari atap, turun dari langit-langit, tidak. Maka di situ diberi fasilitas oleh Allah
Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil ardi bi amri, fil bahri bi amri. Wa sakhkhara lakumul anhar, dan semuanya itu dijalankan oleh Allah. Laut bergerak dengan angin menghembus sehingga kapal bisa berjalan, lalu kemudian dialirkan air ke sungai. Nah, terus kemudian dirubah pagi menjadi malam, malam menjadi pagi lagi, begitu terus supaya manusia itu mau berpikir positif untuk mengambil manfaat dari apa yang telah dipersiapkan oleh Allah itu. Tapi anehnya, kadang-kala kita kan nggak mau mengambilnya. Maka ayat itu ditutup dengan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sebetulnya Allah sudah memberikan kepada kita semuanya, kalian semuanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Apapun yang kita minta sebetulnya sudah diberikan kepada Allah. Berarti banyak sekali. Namun manusia itu ending akhirnya innal insan ladzalumun kafar. Oh, tapi dasar manusia loh, ada dasarnya di situ. Oh, dasar manusia gitu. Nek wong Jawa, oh dasar menungso kan gitu. Wis kayak gini gitu banyak sekali. Oh, dasar ladzalumun kafar, kecenderungannya adalah mengingkari nikmat Allah, nggak mau bersyukur. Memang untuk bersyukur, menyatakan kebaikan bagi orang lain, itu berat sekali. Di antara kita ketika kita berkomunikasi, Anda lebih hebat dari saya, itu berat. Anak Anda berhasil begitu hebat, berat. Anda yang benar, saya yang salah, berat. Yang enteng mengatakan, oh Joko ya, orang ngerti oh kamu, oleh saya, anakku. Kamu kalau nggak saya bantu apa ya sido, saya lagi. Itu lebih enteng mengatakan kamu, Anda yang baik, Anda yang benar, Anda yang ini, Anda yang itu, anakmu yang begini, anakmu yang begitu, hebat-hebat. Itu berat untuk mengatakan itu. Yang ada adalah dzulumun kafar. Dia menyombongkan dirinya untuk menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bisa berkata itu karena mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ewon dene bahasa Jawanya, meskipun demikian dia dzulumun kafar. Lah ini jangan sampai. Maka jangan sampai kita pagi-pagi hari itu, yaitu tadi saya katakan, yashku, mengeluh kepada Allah. Maka kalau kita pagi-pagi mengeluh kepada Allah, ya sudah, seluruh kehidupannya tercover dengan negativitas. Terus kemudian ada juga orang yang pagi-pagi sudah hazinan. Kata yashku itu tadi mengeluh. Kalau hazin itu apa? Bersedih hati. Merasa dirinya itu tidak diberi apa-apa oleh Allah. Merasa dirinya itu nolongso. Berarti negatif tak pikirnya. Maka sampai-sampai ada ungkapan orang yang pagi hari seperti itu harusnya hamdalah dan takbir dan tahmid dan lain sebagainya, tapi dia malah syakwa dan mengeluh dan macam-macam. Maka sampai-sampai dikatakan dia akan kehilangan pada hari itu sepertiga dari kehidupannya. Setelon dari kehidupannya. Jadi dia hanya dapat sepertiga. Saking murahnya Allah masih dapat sepertiga. Itu saking murahnya Allah. Masih mendapatkan sepertiga. Jadi memang Allah itu tidak mungkin tidak memberikan sesuatu kepada hambanya, apapun hambanya. Keadaan sekaya apapun hambanya itu. Minimal dalam ungkapan itu tadi kan, sepertiga dari kehidupannya masih diberi. Padahal dia berpikir negatif kepada Allah. Apalagi kepada orang, mau kepada Allah aja negatif, apalagi kepada orang, jelas. Dia selalu su'udzon, tidak husnudzon. Jadi ketika orang seperti itu, ya hidupnya tidak ada arah. Ya ketika tidak ada arah, maka kemudian Allah kemudian
menyatakan di dalam surat Al-Quran ayat selanjutnya itu. Akhirnya supaya, kalian itu wala takunu kalladzina nasullah. Dia itu ketika orang nggak punya arah, jangan memberi beritanya kepada orang lain. Jangan memberikan contoh pada orang lain. Jangan kemudian dia cerita kepada orang lain tentang keluh kesahnya dia. Sehingga orang lain juga menjadi muridnya, mengikutinya. Maka dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kau ikuti orang yang selalu lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Maka dia akan justru dilupakan oleh Allah. Dan ngerinya lagi, orang yang seperti itu berpikiran negatif, melupakan kepada Allah, padahal Allah tidak pernah melupakan dia, walaupun tadi dikatakan sepertiga hidupnya saja, tapi kan tetap diberi sepertiga. Yang 2/3 ya hilang karena dia berpikir negatif. Tapi masih diberi sepertiga. Maka orang saya kayak gitu dicap oleh Allah, wa ulaika fa ulaika humul fasiqun. Jadi perilaku orang fasik itu. Jadi paling sulit, paling repot, paling mengerikan, dan paling, katakanlah, paling menyedihkan, dan paling apapun lah yang paling kurang baik itu namanya orang fasik. Karena fasik itu, dia itu musang berbulu ayam itu. Kebalikannya Pak, ayam berbulu musang atau musang berbulu ayam? Musang berbulu ayam ya Pak ya. Nah, masuk ke kalangan ayam ternyata dia musang, nah, kan gitu toh. Ini kan orang yang sangat tidak baik. Kalau karuan dia musang, berbadan musang dan berkepala musang, ayamnya kan sudah pergi lari toh, menghindar. Tapi karena dia berbulu ayam, ternyata menerka, penelusup. Nah, kalau bahasa sekarang polisi itu adalah sebagai otak, provokator, kan gitu toh. Nah ini memang betul-betul sudah ulaika humul fasiqun. Dan dia nampaknya kayaknya hidup itu lupa bahwa ending dari kehidupan itu ada surga dan neraka. Maka kemudian Allah mengingatkan, la yastawi ashabun nar. Tidak sama. Ashabun nar, calon penghuni neraka, dan calon penghuni surga, wasabul jannah. Itu enggak podo, enggak sama. Jangan iri kepada orang yang berbuat dusta. Jangan iri kepada orang yang sukses karena dengan berbuat dusta. Jangan iri orang sukses dengan cara licik. Jangan iri orang sukses dengan cara ngapusi, dengan cara macam-macam. Loh, cara ngapusi dusta kok iso kaya Pak? Loh bisa. Karena itu istidraj, sedang dilulu oleh Allah. Loh, kenapa dilulu oleh Allah? Karena dia itu awalnya itu harusnya dia ada kesadaran berzikir kepada Allah, tapi berulang kali dikatakan diajak untuk berzikir kepada Allah, dia wegah dan dia tidak mau, justru menghindar. Falamma nasu, lupa kepada Allah. Maka akhirnya fatahna abwaba kulli syai'. Maka Allah akan menguji dia dengan keberhasilan kehidupan duniawinya. Maka ada banyak orang kemudian pagi hari itu pikirannya itu sudah kekayaannya. Man asbaha, barang siapa yang pagi hari taat, khudu kepada
hartanya, proyeknya, maka dia sebetulnya akan kehilangan semuanya nanti di alam akhir. Tidak terbawa apa-apa. Karena dia pagi sudah tunduk kepada hartanya. Harusnya pagi tadi berpikir positif, lalu kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita bersolat subuh dan lain sebagainya, tapi dia tidak. Pagi hari itu pikirannya sudah, pikiran dan matanya itu sudah uang, harta, 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 harta. Itu seperti itu banyak sekali. Tidak pernah berpikir bagaimana kehidupan untuk hari ini agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti itu ya semakin kaya juga. Karena kekayaan itu kan pada hakikatnya juga hukum kausalitas. Hukum kausalitas ya karena dia berbuat banyak, modalnya besar dan lain sebagainya, dia melaksanakan dagangnya dengan baik dan lain sebagainya, akhirnya berhasil juga. Maka sistem ekonomi kita itu kan berpikirnya juga kurang baik sebetulnya. Modalnya sedikit, tapi ingin untung sebesar-besarnya. Ini kan begitu. Modalnya dikit, tapi untung sebesar-besarnya. Sebetulnya harusnya kan modalnya banyak dan untung sebesar-besarnya itu wajar. Tapi enggak, sistem kita ekonomi modal sedikit, kerja sedikit, obah sedikit, tapi hasilnya banyak. Ini yang menjadi fatal bagi kita itu. Jadi sering sekali seperti itu. Harusnya kan modal banyak, untung banyak, kan begitu. Itu sesuai dengan hukum alam. Tapi kita lebih parah lagi, inginnya modal sedikit tapi untungnya banyak. Sehingga bagaimana caranya untuk meraut, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, meskipun modal sedikit. Berarti kan dia mengambil kekuatan bukan dari modalnya itu, tapi dengan kekuatan yang lain lagi. Nah, itu kebanyakan sistemnya kayak gitulah. Kalau satu orang dengan orang lain seperti itu, hancurlah ekonomi kita dan lain sebagainya. Nah, itu orang kayak gitu itu ya harus menyadari diri. Jangan sampai pagi hari itu sudah tunduk pikirannya kepada harta, tunduk pikirannya kepada proyeknya, tunduk pikirannya dengan uang dan lain sebagainya. Itu jangan sampai seperti itu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan memberi itu tadi istidraj. Terus meningkat keberhasilannya setelah dia mencapai titik yang dia inginkan, lalu akhirnya Allah menghancurkannya di akhir hidup dan hayatnya. Di akhir hidup dan hayatnya itu dia akan hancur selebur-leburnya. Meskipun hartanya sudah banyak sekali dengan cara-cara yang tidak benar itu. Fahum mublisun dalam Al-Quran itu. Jadi pertama lupa kepada Allah, lalu dibuka rezeki, buka lagi kesuksesan, buka lagi semakin jauh dari Allah, akhirnya endingnya dia akan hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada yang bisa dia ambil untuk kebaikan dirinya. Lah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maka tadi saya awal tekan ittaqullah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertawakal bukan bertakwalah kepada Allah setelah kita beriman. Nah, setelah iman takwa kemudian kita diuji dengan sesuatu yang belum sesuai dengan keinginan kita, as-sabr. Kalau kesabaran kok masih belum mencukupi, ya tawakul. Terus berbuat tapi tawakal. Nah, ini harus begitu. Jangan sampai tawakal tidak berbuat. Nah, ini orang kan seringkali orang Indonesia, ya sudahlah tawakal. Nggak boleh. Jadi berbuat, terus berbuat, dan berbuat, terus kok belum berhasil. Terus berbuat dan kesabaran, belum berhasil. Terus berbuat, coba lagi, koreksi lagi,
Akhirnya kita bertawakal sambil berbuat. Maka akhirnya mencapailah sesuatu yang kita inginkan. Kita butuhkan. Ini kita manusia. Wong para nabi saja kita ingat. Salah satu contoh banyak Nabiullah Ibrahim. Ketika mempunyai anak Ismail, kemudian ditempatkan Ismail dan ibunya Hajar di lembah, di dekat tempat sa'i, kita sa'i di Mekah itu, di situ dikatakan fi wadi ghairi dzi zar'ain, di lembah yang tidak ada tanam, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ismail dan ibunya berada di situ untuk hidup. Akhirnya ibunya akan memberikan ASI kepada Ismail, tidak keluar ASInya karena memang tidak ada asupan. Maka berusahalah Siti Hajar lari ke sana, ke sari, ke sana, ke sami, dan sebagainya, berulang kali. Padahal larinya dia ke sana itu kan impossible mendapatkan air. Lari ke sini juga impossible mendapatkan air karena memang fi wadi ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada apa-apanya, apalagi sumber air. Tapi larinya Hajar ke sana kemari dan tangisannya Ismail itu diperlukan juga dalam usaha mencari air. Meskipun air yang dicari adalah impossible, nggak mungkin muncul. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizatnya dengan mengeluarkan air Zam-Zam. Itu para nabi begitu. Untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan pun harus tetap usaha. Walaupun usaha sementara tidak masuk akal. Tapi itu perlu dilakukan bagi kita apalagi. Jadi tidak ada kita pesimistis, tidak ada. Sudah kita harus berbuat. Seperti Ismail, toh nantinya ketika Ismail begitu hausnya gejol-gejol, akhirnya gejolan Ismail itu muncratlah air Zam-Zam. Tapi kan diperbuat oleh Hajar dan Ismail. Pertanyaan kita kan atau keluhan kita lah, ya mbok ket mau sejak tadi sebelum Ismail nangis-nangis sudah diberi mukjizat air Zam-Zam, kan gitu karepe kita. Ayo wong mukjizat lah ya mbok ket mau kok ya ora ket mau dikei air Zam-Zam. Dadak sudah lari-lari kasihan sampai capek nangis-nangis baru keluar air Zam-Zam. Seperti itu juga Nabiullah Musa ketika dikejar Fir'aun. Tetap saja lari Fir'aun. Musa lari. Mbak sudah Musa tinggal saja diem, nanti bisa ucul kemana gitu kan, gitu harusnya. Tapi tidak, Musa ya harus berusaha lari sampai mentok di tepi laut, baru mukjizat muncul. Diberilah kepada Musa. Akhirnya dia bisa membelah laut. Tapi Musa sudah berusaha sedemikian rupa. Sehingga Allah membuka lautan itu. Dan itu mukjizat. Nggak boleh dicontek. Kadang-kala orang pengen begini, pengen kayak Nabi Musa, pengen Nabi Ibrahim, dibakar nggak pasah, dibenrong nggak pasah juga. Nggak ada begitu. Nabi Musa saja itu kemudian mukjizat. Dibelahkan laut. Lah Fir'aun pengen mendapatkan mukjizat kayak itu, masuk blek, tenggelam. Dan itu nggak boleh dicontek. Nggak ada orang bisa menconteknya lagi. Lah kalau lautan bisa dilalui kayak Musa itu, kapal laut nggak laku tuh ya. Jadi nggak ada kapal laut. Nggak ada akhirnya. Nah, itu seperti itu. Kadang-kala kita berpikir secara utopis, nggak masuk akal, tapi dia kemudian tidak tahu bahwa arahnya harus bagaimana. Nggak masuk akal seperti para nabi mendapat mukjizat. Nah, kalau kita nggak masuk akal di dalam kehidupan, itu harus dicari sisi yang masuk akal bagaimana sehingga kita melakukan. Tapi harus berbuat, tidak kemudian berdiam diri. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang dimuliakan Allah, saya tidak tahu ini jamnya sampai jam berapa untuk acara pagi hari ini. Masih ada waktu? Atau ada diskusi? Bagaimana Bapak, Mas? Saya tidak tahu biasanya gimana. Sampai 5:30.
Ini jam berapa? Masih ada waktu apa enggak? Masih ya? Saya lanjutkan kalau gitu sedikit. Untuk nanti bisa komunikasi. Di dalam kita menjalankan hidup itu tadi harus positive thinking. Akhirina ma'atahum robbum ingkanu qabla dzalika muhsinin. Tidak boleh kita negative thinking. Tapi setelah kita mendapatkan pikiran positive thinking itu harus kita buktikan dalam perbuatan. Maka di dalam Al-Quran dilanjutkan akhirina ma'atahum robbum ingkanu qabla dzalika muhsinin, berpositive thinking ini tidak cukup. Harus apa? Dilanjutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Khusus bagi kita ya supaya positive thinking itu kemudian harus dibuat jalan keluarnya biar positifnya itu muncul. Maka di dalam ayat ini dan diterangkan dalam ayat lain supaya dia membuka pintu untuk melaksanakan ta'abud lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi tidur malammu untuk meningkatkan tahajudmu. Ini dalam satu ayat. Dalam ayat yang lain dikatakan surat Al-Ankabut kalau enggak salah, innalladzina yatlunallah wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membacanya sekarang harus cerdas. Baca Al-Quran zaman sekarang harus cerdas. Lu gimana baca Quran harus cerdas? Baca Quran itu jangan hanya banyak-banyakan cepat-cepatan, seru-seruan. Cepat-cepatan, banyak-banyakan, seru-seruan. Seru-seruan mah keras-kerasan gitu. Bahkan maca Quran mandek nek hornnya rusak. Ora sida maca Quran wong coronge rusak. Lho kan itu. Lho kenapa kok berhenti? Anu mikir rusak. Itu berhenti baca Quran. Dan kemudian banter-banteran, cepet-cepetan, enggak boleh. Harus cerdas membaca Quran. Membaca Quran itu ada 4 tahap. Tahap pertama bacalah dengan tajwid karena Al-Quran. Pakai tajwid. Tapi tajwid tidak dipakai dalam bahasa Arab. Hanya dipakai dalam Al-Quran. Tajwid itu. Bahasa Arab nggak usah pakai tajwid. Malah lucu nanti. Pakai idgham bihunah, idgham bilahunah. Padahal bahasa Arab. Lucu makanya. Tapi kalau Al-Quran pakai tajwid, ada idgham, ada ikhfa dan lain sebagainya. Pertama. Yang kedua, dipahami dong melalui minimal terjemahnya. Minimal terjemahnya. Jangan hanya membaca, terus tidak pernah dong itu apa isinya. Jangan. Sekarang cerdas. Apa makna dan apa isinya. Minimal pakai terjemah. Tidak cukup dengan terjemah, tingkatkan dengan tafsirnya. Tanya kepada orang yang tahu bagaimana tafsirnya. Setelah tafsirnya lebih jelas, banyak orang sudah tahu tafsirnya, banyak ngerti maknanya, banyak ngerti lafadznya, tapi dia tidak sadar. Ya kalau nggak ada kesadaran, dia tidak mungkin melaksanakan apa perintah Al-Quran. Jadi harus sadar, terakhir implementasi, melaksanakan perintah Al-Quran. Ini yang kurang di kita dari sadar, melaksanakan implementasinya. Kalau yang moco banyak, yang paham ya banyak, ning sadar dikit, akhirnya mengamalkan juga dikit. Nah, ini yang belum di kita. Jadi dari membaca, memahami, mengerti, menyadari, dan melaksanakan. Itu yang dikit. Tapi yang awal-awal baca banyak itu. Bahkan sekarang ada juga one day one juice. Kan gitu. Di mana-mana itu ada. Tartil ada. Bahkan kadang-kadang tartil ini kemudian ada takhtim, hataman, itu kan.
Walaupun bacanya berapa, tapi ada hataman, kan gitu toh. Ya, hataman yang penting maca Quran, terus sambung-sambung, kamu satu juz, satu juz, satu juz, satu juz, dipaksa hatam kan gitu toh. Ya itu bagus-bagus saja sebagai pendidikan untuk kita. Tapi kalau amaliyah kita, ta'abud kita ya jangan begitu, cerdaslah baca Quran. Baca dengan baik, terus kemudian mengerti, memahami, dan kemudian menyadari. Dan kemudian kita amalkan. Wong kita kadang-kala membaca Al-Quran ketika membaca ayat sejadah aja, yo nggak mau sujud tilawah kok. Ya tetap saja begogok begitu. Padahal itu ada surat sejadah yang harusnya kita bersujud kepada Allah. Nah, bagi yang mereka bersujud itu berarti membaca dengan cerdas. Tapi kalau kita kadang-kala ya sudah. Ayat sejadah ya dianggap biasa saja. Nah, seperti itu kekurangan kita mengimplementasikan apa yang diperintah di dalam Al-Quran. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Setelah itu, wa aqamus salat. Untuk menerjemah tadi yang akhirina ma'atahum rabbum in kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal ilmi yahjaun, orang yang beriman, bertakwa, positive thinking, terus kemudian meningkatkan ibadah. Dalam ayat lain membaca Al-Qur'an dengan baik benar, terus kemudian aqamus salat, mendirikan salat. Nah, mendirikan salat, melaksanakan salat. Ini harus juga diperteguh terus. Maka istilahnya aqamus salat. Bukan fa'ala salat, tapi aqama yuqimu, mendirikan. Mendirikan itu artinya melaksanakan dengan jejak dan benar. Maka kata as-salat, silahkan selalu perbaiki salatmu, perbaiki. Baik dari syarat rukunnya, perbaiki. Dan perasaannya, kehusuannya, perbaiki. Maka ketika salat, ya harus benar-benar mampu menggugah hati kita. Karena ketika kita sholat itu, bacaan kita kan ada tanya jawab kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Hamadani abdi. Allah menjawab, ku terima pujianmu. Kan gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Aku terima apa? Kesyukuranmu dan pemujianmu dan penghormatanmu kepadaku. Maliki yaumiddin. Apa yang kau mau minta? Dijawab Allah. Terus kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, apa yang kau minta tadi, sudah tidak ada batas antara aku dengan kamu. Tadinya ada batas. Ketika kita membaca Rahman Rahim Maliki Yaumiddin itu masih ada batas manusia dengan batas ilahiyah. Tapi ketika kita masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah menyatu kita dengan Allah. Jadi jadikanlah ketika kita sholat, hati kita sudah menyatu dengan Allah di saat itu. Maka ketika menyatu dengan Allah di saat itu, lalu Allah mengatakan, walaka masa'al. Apapun yang kau minta aku berikan. Karena apa? Karena sudah menyatu dengan zat Allah. Itulah batas kekhusyuan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini adalah pusat daripada Fatihah dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kita sudah memasuki wilayah ilahiyah, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Dan itu dalam sholat harus begitu, cerdas dong. Jangan sholat tang ting tang ting tang ting tang ting. Nah, malah sholat itu cepat banget, wis hafal gitu. Nah, seperti itu wis hafal, kan gitu. Tidak bisa. Sholat sunnah dengan sholat wajib ya sama. Kedua-duanya ada syarat rukun. Biasanya kalau sholat wajib ketoke khusyuk, ketoke lu ya. Terus kalau sholat sunnah cepet-cepet gitu. Padahal sama itu antara sholat wajib dengan sunat, itu syarat rukunnya. Jadi jangan dikurangi kekhusyuan kita sholat ketika wajib dengan sunnah. Ya sunnah ya harus ada tumak ninahnya. Kadang-kala ada orang rukuknya gini berdiri terus rukuk hanya gini cek. Nah, hanya sebentar itu saya kadang-kala ngelihat orang itu
Tetangga saya ada, tak ingatkan balik ngono meneh, tak ingatkan balik ngono meneh. Tapi kalau saya pas ngelihat dia terus rada suwi sujudnya, rukuknya. Tapi kalau saya pas enggak ngerti, saya lirik, lah. Jadi rukuknya belum sempurna sudah ngadeg meneh. Karena apa? Sunnah. Katanya sunnah. Ya enggak boleh begitu, sama. Terus yang terakhir, setelah kita sholat dengan baik, lalu kemudian anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia mau peduli terhadap sesama. Ketika kepedulian kita terhadap sesama, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Apapun yang akan kita minta kepada Allah, pasti diberi keberhasilan. Jadi syarat rukunya keberhasilan menurut ayat ini, ada 3. Pertama adalah baca Quran dengan baik dan mengamalkan perintah Al-Quran. Yang kedua, tingkatkan kehidupan kita ta'abud kepada Allah ketika kita sholat. Dan yang ketiga, kita ada gerakan sosial masyarakat kita. Wa aqamus sholat, terus anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kata anfaqu saya terjemahkan kepada memberikan kepedulian kepada orang lain. Berarti ada mutual interaction antara kita semua. Nah, dari 3 hal itu mudah-mudahan kita akan bisa berhasil hidupnya. Saya kira itu saja Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, karena waktu juga yang membatasinya, dan ini sudah terontong matahari terbit. Maka oleh karena itu kalau ada pertanyaan atau tidak saya tidak tahu, tidak ada. Maka oleh karena itu saya akhiri kajian pada pagi hari subuh ini dengan kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya, dimudahkan Allah, dirahmati Allah,